nabiyyin dan para nabi-nabi min ba'dihi setelahnya. Kenapa di sini disebut Nuh? Karena Nabi Nuh di sini proses sebelumnya proses manusia dihabiskan. Jadi habis keturunan langsung Nabi Adam. Jadi dihabiskan, kemudian datang Nabi Nuh dan beberapa pengikutnya, kemudian dihadirkan banjir besar yang pernah menenggelamkan dunia. Wa auhayna, dan juga kami telah mewahyukan kepada ila Ibrahim, kepada Nabiullah Ibrahim, wa Ismail Nabi Ismail, wa Ishaq Nabi Ishaq, wa Yaqub Nabi Yaqub, wal asbat. Asbat ini anak cucu. Wa Isa dan Nabi Isa, wa Ayyub Nabi Ayyub, wa Yunus Nabi Yunus, wa Harun wa Sulaiman Nabi Harun dan Nabi Sulaiman. Kemudian wa ataina, dan kami memberikan Dawuda Zabur. Kepada Nabi Daud itu kitab Zabur. Nabi Daud ini bapaknya Nabi Sulaiman, sama-sama kaya, sama yang diberikan kekayaan Allah. Wa rusulan, dan beberapa rasul-rasul qad qasasnahum, yang telah kami kisahkan mereka alaik Muhammad min qablu, sebelummu, wa rusulan, dan beberapa rasul-rasul lainnya lam naqsushum alaika, yang tidak kami kisahkan, yang kami tidak mengisahkan mereka alaika kepada. Jadi dari 25 nabi ternyata masih banyak nabi yang belum dikisahkan. Lam naqsushum alaika kepadamu Muhammad. Ya. Walaupun di sini tidak disebutkan Nabi Muhammad, karena sebenarnya Nabi Muhammad mengetahui siapapun nabi-nabi sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad telah diberikan pengetahuan yang luar biasa, karena dia khatamul anbiya, penutup para nabi, dan dia tahu semuanya siapa nabi sebelumnya. Kalau rasul jumlahnya 313 rasul. Nah, itu jumlahnya rasul, ada 313. Yang diketahui cuma sekitar 25 orang. Adapun nabi lebih lagi, ratusan ribu. Ada ratusan ribu lebih nabi yang diutus oleh Allah. Wa kallama Allahu Musa, dan Allah berfirman kepada Musa taklima, dengan firman secara artinya secara langsung. Jadi makanya Nabi Musa itu ada gelarnya Kalimullah, yang bisa berbicara langsung. Kalau mau dibilang dia juru bicaranya Allah di bumi. Padahal Nabi Musa itu dalam riwayat dia cadel, karena dia waktu bayi dia pernah disuguhkan satu bara, ya seperti api, bara api, kemudian makanya lidahnya itu agak cadel. Dia tidak terlalu bisa bicara, tetapi dia diangkat menjadi kalimullah. Masalahnya kalimullah itu juru bicaranya Allah. Inilah yang dipakai Soeharto. Siapa yang juru bicaranya Soeharto? Ada yang tahu? Siapa masih ingat? Ada itu juru bicaranya Soeharto yang tidak bisa bicara sebenarnya. Makanya banyak rahasianya Soeharto yang dia tidak bisa ungkapkan, karena memang dipilih memang yang tidak bisa terlalu bicara. Murdiono. Yang kalau dia bicara ada susah sekali, makanya dipilih. Banyak rahasianya Allah yang diketahui dari Musa, tapi Nabi Musa tidak pandai sampaikan, makanya sengaja dipilih dari Musa. Nah, itulah. Kalau mungkin ambil juru bicara, cari yang tidak pandai bicara. Karena kalau dia pandai bicara, semua nanti rahasia diungkapkan. Ya, padahal ada yang harus disembunyikan. Kita lanjut di mana nih? Kenapa sampai situ? Wakala rasulan mubasyirina, dan rasul-rasul itu mubasyirin. Ya, semua rasul datang membawa
kabar gembira, mubasyirin. Dua yang dibawa oleh Rasul. Ada yang mubasyirin, kabar gembira, ada yang munzirin, itu peringatan. Jadi kalau kita baca Quran kemudian mendatangkan kegembiraan, ketenangan, kebahagiaan dalam diri kita, berarti fungsinya adalah mubasyirin. Tetapi ketika kita baca Quran, kita secara tidak langsung tersentuh, tersentak, bahkan menangis, itu fungsinya Al-Quran langsung munzirin, memberikan peringatan, kita kena. Li'alla, untuk apa? Yakuna linnas, supaya manusia menjadi ala Allah, untuk beriman kepada Allah, hujjatun ba'dar rusul, dan ini menjadi alasan setelah diutusnya para rasul. Tidak ada lagi alasan. Jadi sudah selesai, semua nabi telah diutus, sampai Nabi Muhammad SAW sudah sempurna, semuanya diutus oleh Allah untuk membantu manusia supaya menjalankan kehidupannya dengan sebaik-baiknya. Kalau mau diibaratkan dunia ini seperti film, maka the best aktor sepanjang zaman itu ada Nabi Muhammad SAW. Dia top of the top. Dialah yang paling terbaik selama kehidupan dunia ini, yang pernah memerankan perannya dengan sebaik-baiknya, bahkan mendapatkan penghargaan tertinggi menjadi the best aktor di hadapan Allah. Maka dialah yang memang kita selalu ikuti. Perhatikan apa yang dilakukan Nabi, dicontohi segala kuduanya. Kemudian wa kana Allah azizan hakima, dan Allah itu maha aziz, maha perkasa, hakiman, maha bijaksana. Lakinillah, tetapi Allah yashhadu bima anzala ilaika, menjadi saksi atas yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Quran. Anzalahu bi'ilmihi, dia menurunkan juga ilmunya. Ya, Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad plus cara mengaplikasikan Al-Quran itu. Ya, jadi Al-Quran itu ibarat kembali seperti film, seperti skenario. Kita ini pemeran film semuanya, skenario-nya itu Al-Quran. Ya, kita ini sedang memerankan peran-peran kita saat ini. Ada episode kita bersedih, ada episode saat ini kita mungkin yang sapu jalanan, ada episode yang saat ini memimpin negara. Semuanya episode yang Allah berikan, dan tidak ada pembantu, semuanya pemeran utama. Ya, beluakum ayyukum ahsanu amala. Mau dilihat mana yang paling baik memerankan perannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan skenario yang Allah sudah tuliskan di sini. Nah, itu Al-Quran. Lakinillah yashhadu mazalika wal malaikatu yashhadun, dan juga para malaikat. Nah, para malaikat ini disebut asrada, asisten sutradara. Allah sutradara utamanya, mana astradaranya? Yaitu para malaikat yang menyaksikan kita. Nah, ini Allah tidak baik perannya, Allah tidak sesuai dengan skenario, cut. Nah, suruh ganti, suruh bertobat. Nah, ini mumpung masih hidup di dunia, ganti memang di semua. Yang tidak layak nanti diputar di hari Yom Hisab. Karena kan nanti diputar, semua film kehidupan kita akan diputar nanti Yaumul Hisab, di hari hisab, hari perhitungan. Diperlihatkan semua, film tak akan diputar. Maka mumpung masih di dunia, perbaiki memang yang tidak layak diputar, minta dihapus oleh Allah dengan cara bertobat. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Cukup Allah di mana kita meminta kepada Allah untuk dihapus segala dosa-dosa kesalahan kita. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, kafir, wasaddu an sabilillah, dan yang menghalangi orang lain dalam di jalan Allah, qad dhallu dalalan ba'ida, sungguh mereka lah yang telah sesat dalam kesesatan yang sangat jauh. Jadi ada orang-orang yang memang dalam episode kehidupan kita itu ada memang yang menyesatkan orang lain. Dia menutupi kebenaran, menyembunyikan segala kebaikan. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang menutupi kebaikan kebenaran, wa zalamu, dan melakukan kezaliman,
lam yakunillah, maka Allah tidak akan yaghfir lahum, mengampuni mereka, wala liyahdiyahum thariqa, dan Allah tidak memberikan petunjuk jalan yang lurus kepada mereka. Illa, kecuali thariq, kecuali jalan menuju jahannam, jalan menuju api neraka. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan hal itu bagi Allah yasira, sangatlah mudah. Ya, jadi Allah sangat mudah. Siapa yang mau diberikan jalan Allah, ya berikan petunjuk, Allah berikan petunjuk. Allah ada juga yang diberikan jalan tapi jalannya menuju neraka.